Ramadhani dari kelas 11A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai dinamika partikel yang menerapkan hukum Newton 1, 2, dan 3 khususnya pada bangunan tahan gempa. Selain itu saya juga akan menunjukkan miniatur bangunan tahan gempa yang dibuat menggunakan stick es krim dan juga menggunakan base isolator sederhana. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep dasar mengenai dinamika partikel. Jadi, dinamika partikel itu adalah cabang mekanik yang mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Jadi, sebuah benda itu akan mengalami perubahan gerak ketika ia mendapatkan sebuah gaya, sesuai yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Karena Isaac Newton telah merumuskan bahwa ada hukum Newton 1, 2, dan 3 yang masih terkenal sampai sekarang. Dan biasanya itu digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena, khususnya itu ada fenomena tentang gempa bumi ataupun desain bangunan tahan gempa. Nah, kita akan masuk ke dalam hukum Newton yang pertama. Jadi hukum Newton yang pertama itu biasa disebut dengan hukum inersia ataupun kelembaman, di mana sebuah benda akan cenderung tetap diam kecuali ada gaya dari luar yang bekerja padanya. Pada contohnya ini di bangunan tahan gempa. Jadi ketika tanah mengalami gempa ataupun getaran secara mendadak, otomatis tanah akan bergerak. Nah, bangunan ini merupakan inersia yang dia tuh akan cenderung tetap diam. Namun bangunan ini akan ikut bergerak ketika ia mengalami gaya geser dari bagian atas bangunan dengan bawah bangunan, karena tanah itu akan bergerak dan maka dari itu si bangunan ini juga akan bergerak. Jadi contoh nyatanya juga adalah penumpang bus yang ikut terdorong ketika busnya merem mendadak. Nah, itu sama seperti bangunan tahan gempa ini. Bangunan yang tadinya diam akan ikut bergerak karena tanahnya itu tiba-tiba ataupun secara mendadak mengalami gempa ataupun mengalami getaran. Nah, selanjutnya ada hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua itu dirumuskan dengan F sama dengan M dikali A, di mana sebuah percepatan itu sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, jadi pada hukum kedua Newton itu tuh misalnya ada percepatan, ada gaya yang diterima oleh bangunan itu adalah hasil dari massa dari bangunan yang dikali oleh percepatan tanah. Ketika bangunan ini memiliki massa yang sangat besar, maka akan menghasilkan juga gaya yang besar. Jadi ketika bangunan ini dibangun dengan massa yang besar namun dengan konstruksi yang lemah, maka akan bisa menghasilkan bangunan ini tuh mudah hancur. Jadi ketika massa yang dibangun besar, maka juga harus dengan menggunakan konstruksi yang besar. Selanjutnya ada hukum Newton yang ketiga tentang aksi dan reaksi. Jadi setiap aksi itu akan selalu menghasilkan reaksi yang sama dan juga berlawanan arah. Nah, tanah ini akan memberikan aksi kepada bangunan dan bangunan ini memberikan reaksi secara berlawanan arah kepada tanah. Ketika tanah ini memberikan aksi yang setara dengan reaksi pada bangunan, maka mereka akan stabil dan bangunan juga akan tetap diam. Namun ketika aksi yang diberikan besar, maka bangunan ini juga akan memberikan reaksi. Jadi reaksi yang diberikan pada bangunan adalah bangunan tidak bisa menahan aksi yang telah diberikan oleh tanah, sehingga bangunan ini bisa saja hancur ataupun jatuh strukturnya. Jadi selanjutnya itu adalah kenapa sih bangunan itu bisa runtuh ketika terjadinya gempa. Nah, bangunan itu bisa runtuh ketika terjadinya gempa karena ada percepatan. Jadi ketika massanya mereka tidak seimbang, terus percepatannya juga, itu tuh bisa menghasilkan bangunan akan runtuh. Harus dibangun secara fleksibel agar bisa menyerap energi getaran. Karena jika bangunan dibangun secara tidak fleksibel, maka energi getaran itu tidak bisa diserap sehingga bisa menyebabkan si bangunan ini mudah untuk jatuh ketika terjadinya gempa. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai base isolator. Jadi base isolator itu adalah prinsip elastis yang ada di dasar bangunan yang memisahkan antara bangunan dengan fondasi. Nah, jadi base isolator ini akan membuat bangunan lebih stabil. Menurut hukum Newton kedua pun, F sama dengan M dikali A, semakin kecil percepatan yang diberikan pada bangunan, maka semakin kecil juga gaya yang diterima oleh bangunan. Jadi sederhananya, base isolator ini bekerja untuk mengurangi guncangan pada bangunan, bukan untuk menghilangkan guncangan pada bangunan. Itulah sebabnya mengapa base isolator ini berfungsi dan membuat bangunan itu bisa lebih stabil dibanding dengan bangunan yang tidak menggunakan base isolator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan perbandingan bangunan yang menggunakan base isolator dan bangunan yang tidak menggunakan base isolator.
apa saja ini sedang terjadi gempa. Nah, sangat terlihat jelas bukan perbedaannya. Jadi, bangunan yang menggunakan base isolator ini akan bisa lebih tetap stabil dibanding dengan bangunan yang tidak menggunakan base isolator. Dia akan lebih mudah cepat jatuh dan juga goyah. Karena itu, penerapan hukum Newton, khususnya hukum Newton 2, itu sangat memengaruhi desain bangunan tahan gempa. Jadi, kesimpulannya adalah hukum Newton ini sangat penting digunakan untuk memahami dinamika partikel dalam gempa bumi. Hukum Newton 1 ataupun hukum inersia itu menjelaskan mengapa adanya gaya yang diterima pada saat gempa. Lalu hukum yang kedua menjelaskan besar gaya yang diterima pada bangunan ketika terjadinya gempa bumi ataupun terjadinya tanah yang bergerak. Dan hukum yang ketiga tentang aksi reaksi, di mana adanya aksi yang diberikan oleh tanah dan reaksi yang diterima oleh bangunan. Maka dari itu sangatlah penting bagi para insinyur sipil yang akan membangun bangunan yang lebih aman. Dan juga di sini menjelaskan bahwa fisika yang kita pelajari dalam kehidupan nyata itu tidak hanya teori, tetapi juga sebagai pelajaran dan juga sebagai praktek untuk kita bisa menolong nyawa dalam kehidupan nyata. Baik, teman-teman, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you.